英雄がいます。ならそのちょびひげもか水影。おいお前ら、やるならこの包帯野郎から先にやれ。ものすごい応援してやるぞ。Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas soal fakta menarik nih guys, yaitu 7 rivalitas shinobi yang pernah ada di Naruto selain rivalitas Naruto dan Sasuke. Jadi gak usah banyak cincong lagi dan mari kita bahas bersama-sama tema hari ini, let's go! Di seri Naruto banyak sekali tercipta yang namanya rivalitas antar shinobi. Rivalitas tersebut biasanya terjadi karena ketidakinginan seseorang untuk kalah dengan lawannya tersebut. Dan itu bisa berupa sebuah pertarungan dari segi kekuatan ataupun hal-hal lainnya. Namun sebelum itu, admin ingin menyampaikan bahwa rivalitas antara reinkarnasi Asura dan Indra tidak admin masukkan dalam 7 daftar tersebut. Oke, dan berikut 7 rivalitas shinobi hebat selain Naruto dan Sasuke. Rivalitas antara kedua shinobi ini sudah terjadi ketika usia mereka masih sekitar 7 tahun akibat perang Senju melawan Uchiha. Ketika pertama kali bertemu di sebuah sungai, Tobirama dan Izuna sama-sama saling menyapa untuk memperkenalkan diri masing-masing mereka. Kemudian dari sanalah persaingan ini muncul sampai usia mereka dewasa. Diketahui mereka berdua memiliki kemampuan yang bisa dikatakan setara. Namun puncaknya Izuna pun harus kalah akibat dia tidak mampu menahan serangan kombinasi Tobirama, yakni Hiraishin plus pedang miliknya. Akibat luka tersebut, beberapa hari kemudian Izuna mati dan dikuburkan di tempat pemakaman umum, tepatnya di Jalan Bintaro Raya di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Nah, rivalitas antara kedua kage ini merupakan yang terkenal nih bos di antara para kage lainnya. Mengapa begitu? Karena mereka berdua membawa identitas desa mereka masing-masing dan sama-sama kage dari generasi kedua. Pada dasarnya, awal permusuhan antara geng Getsu Hozuki dengan Mu ini terjadi akibat desa Iwa tidak pernah sejalan dengan keinginan dari desa Kirigakure. Dalam suatu kerjasama antar kedua desa, Tsuchikage kedua ini diketahui selalu mengambil keuntungan dari niat baik Kirigakure. Dia juga selalu melakukan cara-cara licik untuk mengelabui pemimpin dari desa Kirigakure. Mizukage kedua sebenarnya menyadari hal ini serta membuat dia dan Mu selalu berseteru dalam setiap kesempatan. Pada akhirnya mereka pun bertarung sampai keduanya mati secara bersamaan. Rivalitas ini bahkan masih terjadi ketika mereka dibangkitkan di Perang Dunia Shinobi keempat, di mana Mizukage kedua menyuruh aliansi shinobi untuk membunuh Mu terlebih dahulu. Persaingan seperti ini jangan pernah untuk ditiru ya guys. Apalagi bagi kalian yang pengen jadi kades di masing-masing desa kalian. Persaingan selanjutnya adalah antara Hokage ketiga dengan Tsuchikage ketiga. Sebuah persaingan ini sebenarnya mirip dengan yang terjadi pada Mizukage kedua dan Tsuchikage kedua. Rivalitas mereka terjadi begitu panjang dan melewati banyak generasi ke generasi. Namun mereka juga tidak selalu terus-menerus melakukan kontak langsung, melainkan dengan menggunakan pasukan dari masing-masing ninja mereka. Puncaknya ketika di Perang Dunia Shinobi yang ketiga, Onoki mengirim 1000 pasukan mereka untuk melawan Konoha. Sementara Hiruzen hanya mengirim Minato untuk mengalahkan mereka semua. Rivalitas ini kemudian selesai ketika Onoki memutuskan untuk menerima tawaran perdamaian dari Hiruzen dan Sarutobi. Selanjutnya ada rival kocak yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kalian semua, yaitu rivalitas antara Guru Gai dan juga Guru Kakashi. Rival yang satu ini memang sangat keren dan membuat kita selalu tertawa jika melihat kekonyolan yang mereka lakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa Gai selalu menantang Kakashi sedari mereka kecil hingga dewasa. Tantangannya pun bermacam-macam mulai dari bertarung, lomba lari, dan lain sebagainya. Namun tentu saja rival ini kemudian menghasilkan sebuah kombinasi hebat antara keduanya jika musuh menyerang mereka. Contohnya pada saat Orochimaru menyerang desa dan saat berhadapan dengan 2 pendekar pedang dari Kirigakure ketika di Perang Dunia Shinobi yang keempat. Mereka berdua terlihat sangat kompak dan selalu saling melengkapi antara satu sama lain.
Kedekatan yang luar biasa ini akibat rivalitas yang telah mereka jalani sejak lama dan bahkan masih berlanjut sampai era Boruto Uzumaki. Nah, rivalitas kali ini mungkin cukup berbeda nih guys. Yakni lebih ke arah untuk mendapatkan suatu jabatan kades di desa Konoha, ya kan? Maaf. Sebenarnya, Hiruzen tidak pernah menganggap Danzo sebagai saingannya dalam hal apapun. Hanya Danzo lah yang merasa bersaing padanya dan tidak menyukai jika Hiruzen terlalu mendapatkan sebuah perhatian lebih dari Tobirama. Akibat hal itu, akhirnya dia selalu ingin mengejar apa yang dicapai oleh Hiruzen, tetapi caranya bisa dikatakan sangat licik dan juga sangat buruk. Dia memang orang yang sangat cinta terhadap desa Konoha, namun niatnya untuk menggeser Hiruzen dari jabatan sebagai Hokage ketiga sudah terlalu jauh. Tobirama pun juga mengakui jika Danzo dan Hiruzen selalu bersaing dalam kategori apapun. Tapi Danzo memiliki cara yang lebih licik, karena dia ingin melihat apa keuntungan dari dirinya sendiri sebelum mengambil sebuah keputusan. Persaingan epik selanjutnya adalah antara Minato Namikaze dengan anak Raikage ketiga yakni Ei, Raikage keempat. Minato dan Ei sebenarnya juga punya rivalitas yang cukup tinggi, bahkan rivalitas mereka dimulai sebelum mereka menjadi seorang Kage. Keduanya bertemu di Perang Dunia Shinobi yang ketiga dan bertarung antara satu sama lain. Mereka pun kemudian berjanji akan menyelesaikan duel mereka ketika nanti telah menyandang nama Kage di desa mereka masing-masing. Namun ironisnya pertarungan ulang keduanya tidak bisa terjadi akibat Minato mati terlebih dahulu saat insiden Kyuubi menyerang desa Konoha. Akan tetapi sampai era Naruto tiba, Ei masih mengakui kalau Minato adalah ninja tercepat yang bisa mengalahkannya. Dan kemudian kecepatannya juga telah dikalahkan kedua kalinya oleh anak dari Minato sendiri yaitu Naruto Uzumaki. Nah, rivalitas terakhir dalam video ini adalah antara Deidara dan juga Sasori yang bersaing untuk menentukan siapa seniman terbaik di antara keduanya. Admin memasukkan rivalitas mereka berdua karena ini juga merupakan hal yang cukup populer dalam seri Naruto. Pada saat Deidara pertama kali bergabung ke dalam organisasi Akatsuki, dia langsung meninggikan hasil seninya tersebut kepada anggota Akatsuki lainnya. Deidara dengan bangga mengatakan bahwa seni adalah sebuah ledakan sesuai kemampuan yang dia miliki. Akan tetapi, Sasori orang yang paling terganggu dengan Deidara yang selalu mengagungkan hasil karyanya tersebut. Sasori kemudian juga mengatakan jika seninya dalam membuat boneka merupakan hasil terbaik yang tidak ada tandingannya. Nah, pada akhirnya mereka berdua menjadi rekan setim di Akatsuki, dan seperti yang kalian tahu, bahwa persaingan di antara mereka tidak pernah berhenti, bahkan saat di Edo Tensei. Itulah 7 rivalitas hebat serta unik yang tersaji dalam seri Naruto. Bagaimana menurut kalian mengenai fakta ini? Silahkan komentar di bawah, dan salam Shinobi!